Halo semuanya, pernah nggak sih tiap tahun kita kayak ngalamin deja vu? Kapan ya persisnya puasa Ramadan dimulai? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas misteri tahunan yang satu ini. Yuk kita langsung ke pertanyaannya, kenapa sih bisa ada yang mulai puasa hari Kamis, tapi tetangga kita atau bahkan saudara kita di negara lain baru mulai hari Jumat? Apa yang sebenarnya terjadi di balik perbedaan ini? Ternyata jawabannya itu ada di atas sana, di langit. Ini tuh bukan soal perpecahan, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal cara kita menafsirkan sinyal dari satu benda langit yang sama untuk kita semua, bulan. Nah, pada dasarnya perbedaan ini tuh akarnya ada di dua pendekatan utama. Dua cara berpikir yang berbeda untuk menentukan kapan bulan baru dalam kalender Hijriah itu dimulai. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, di satu sisi kita punya yang namanya ruqyat. Ini metode yang tradisional, yang mengandalkan pengamatan langsung. Di sisi lain, ada hisab, yang pendekatannya lebih ke perhitungan matematis dan astronomis. Tujuannya sama, tapi caranya, wah, beda banget. Rukyatul hilal. Kalau diartiin secara harfiah itu artinya melihat bulan sabit. Simpelnya, ini adalah metode yang landasannya itu bukti visual. Harus ada yang lihat bulan sabitnya dulu. Kalau kelihatan, ya berarti besok kita masuk bulan baru. Dan yang mereka cari itu bukan bulan purnama yang terang benderang ya, bukan. Yang dicari itu namanya hilal, lengkungan cahaya yang super tipis yang munculnya cuma sebentar banget setelah matahari terbenam. Inilah dia tanda visual pertama dari bulan yang baru. Terus ada hisab. Nah, metode yang satu ini nggak perlu nunggu ada laporan orang yang lihat hilal. Hisab ini pakai data astronomi yang presisi, pakai hitung-hitungan matematika canggih buat memprediksi kapan dan di mana posisi hilal itu seharusnya udah ada di atas ufuk. Kelihatan atau nggak kelihatan, secara hitungan dia udah ada di sana. Sekarang kita coba dalemin dulu ya, kenapa sih tradisi pengamatan atau rukyat ini begitu dipegang teguh? Ternyata akarnya itu dalam banget. Dasarnya itu ternyata adalah sebuah perintah yang tercatat dalam hadis. Perintahnya tuh jelas banget, puasalah saat kalian melihat hilal. Kalau nggak kelihatan, mungkin karena mendung atau cuaca buruk, ya udah gampang. Bulan yang sekarang kita genapkan saja jadi 30 hari. Sederhana dan sangat praktis kan? Dan jangan salah, prakteknya pun terus berevolusi loh. Dulu mungkin cuma mengandalkan mata telanjang. Tapi sekarang, pengamatan itu dibantu sama teknologi canggih, pakai teleskop, bahkan kamera digital yang terhubung ke perangkat optik buat menangkap citra hilal yang tipisnya minta ampun itu. Oke, sekarang kita pindah kubu. Kita lihat dari sisi yang lain. Apa sih yang bikin metode perhitungan atau hisab ini begitu menarik buat sebagian orang? Jawabannya ada dua kata, presisi dan kepastian. Inti dari hisab itu adalah prediktabilitas. Dengan hisab, kita bisa bikin kalender sampai bertahun-tahun ke depan. Semuanya didasarkan pada ilmu pasti yang datanya bisa dicek dan diverifikasi. Bahkan, hisab ini bisa jadi alat bantu yang keren banget buat memandu para pengamat rukyat, mengarahkan mereka harus melihat kemana dan kapan. Dan ini nih yang menarik, perdebatan ini ternyata nggak sekaku hitam putih loh. Ada yang namanya konsep imkan rukyat, atau kemungkinan terlihatnya hilal. Jadi ini kayak jalan tengah gitu. Perhitungan astronomi dipakai buat nentuin sebuah kriteria. Misalnya ketinggian bulan harus sudah sekian derajat di atas ufuk, di mana secara teori, hilal itu mungkin untuk dilihat. Ini adalah upaya keren buat menjembatani sains dan tradisi. Kalau Anda pikir udah rumit, tunggu dulu. Masih ada satu lapisan perdebatan lagi yang bikin ini makin seru. Pertanyaannya, kalau hilal udah kelihatan di satu tempat, apa itu otomatis berlaku buat seluruh dunia? Ini pertanyaan yang gede banget dampaknya. Coba bayangin, kalau hilal kelihatan di Arab Saudi, apakah kita di Indonesia atau teman-teman kita di Amerika harus langsung ikut puasa besoknya? Nah, di sini pandangannya terbelah. Pandangan yang pertama itu sifatnya global. Argumennya logis, kan bulannya cuma ada satu di langit. Jadi kalau kemunculannya udah dikonfirmasi di satu titik di bumi, ya berarti bulan baru udah dimulai untuk semua orang dimanapun mereka berada. Tapi ada pandangan tandingan yang juga punya dasar sejarah yang sangat kuat. Ada sebuah riwayat terkenal tentang seorang sahabat bernama Quraib. Dia baru pulang dari Syam ke Madinah. Dia laporan, di Syam orang-orang udah lihat hilal dan mulai puasa hari Jumat. Tapi Abdullah bin Abbas yang ada di Madinah menjawab, kami di sini baru melihatnya hari Sabtu, jadi kami akan terus berpuasa sesuai dengan penglihatan kami sendiri. Kisah ini tuh penting banget.
Ini jadi bukti bahwa praktek mengikuti penampakan lokal atau yang biasa disebut ikhtilaf matalik itu ternyata udah ada dari zaman dulu banget. Ini adalah pengakuan bahwa karena bumi kita ini bulat, waktu terbenam matahari dan posisi bulan itu secara alami beda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi wajar kalau visibilitas hilalnya juga beda. Jadi setelah kita lihat semua ini, gimana dong kita harus memandangnya? Mungkin ini bukan soal konflik, tapi lebih kayak sebuah percakapan yang terus berjalan. Oke, kita rangkum ya biar gampang ingat. Jadi kenapa tanggal bisa beda? Karena ada dua metode utama, ruqyat yang butuh bukti mata, dan hisab yang butuh kepastian hitungan. Terus di atas itu ada lagi lapisan perdebatan. Apakah satu kesaksian berlaku buat semua orang di dunia, atau cuma buat wilayah lokal aja? Kompleks kan? Pada akhirnya, ini semua bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini lebih seperti cerminan dari sebuah dialog yang sangat dinamis. Dialog antara warisan tradisi yang begitu kaya, kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, dan kebutuhan kita semua sebagai komunitas untuk menandai waktu secara bersama-sama. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Daripada kita melihat ini sebagai perpecahan, gimana kalau kita melihatnya sebagai cerminan indahnya keragaman? Sebagai bukti dari beragamnya cara sebuah komunitas global berdialog dengan ritme alam semesta. Sebuah percakapan langit yang terus berlanjut dari dulu sampai hari ini.